Halo Bunda-Bunda, selamat datang di podcast Dear Bunda by Cousins Baby. Saya Zivana Leticia. Di podcast kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber yang kece-kece banget. Yang pertama ada Keisha Ratuliu. Hai Keisha. Halo. Keisha ini sebagai guest speaker kita hari ini. Seorang mom pastinya. Anakmu berapa Keisha? Mau 3. Mau 3. Satu lagi on the way di sini. Dan satu lagi ada Mbak Irma Gustiana sebagai expert kita hari ini. Hai Mbak Irma. Hai. How are you? Amin, senang, sehat. Amin, senang, sehat. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya seputar parenting ya. Tapi mungkin sebelum mulai ngomongin parenting, pengen tanya dulu Keisha, kesibukannya apa sekarang dengan anak 2 dan 1 on the way? Kesibukannya ngurus anak, karena ngurus anak aja udah sibuk banget. Bener sih ya, bener. Gitu-gitu aja sih, konten-konten di rumah, terus quality time sama anak-anak. Karena kan mau on the way 3 nih, jadi lagi quality time banget sama anak pertama dan kedua, kasih pengertian terus kalau bakal ada adik gitu. Dan karena bedanya Cuma deket-deket dikit ya? Iya, yang pertama kedua cuma beda 1,5, yang kedua ketiga beda 2. Aduh luar biasa ya Mbak Irma. Gimana nih tipe ibu seperti ini? Enggak ya? Aktif ya pastinya ya. Kayak ibu-ibu zaman dulu jadinya anaknya berentet banyak. Berentet, oke. Tapi kalau ngomongin parenting nih Keisha, kamu anak 2, toddler semua berarti ya? Betul. Umur toddler ada 2 dan 1 lagi on the way. Kamu menerapkan gaya parenting apa sih di rumah? Sebenarnya kan yang lagi sering didengar ya itu gentle parenting ya. Aku sebenarnya lagi belajar banget nih gentle parenting tuh seperti apa sih gitu. Terus belajar ternyata kayaknya cocok untuk aku dan papahnya gitu. Makanya aku kayak oke, kita belajar dan kita mulai terapkan karena kayaknya bagus nih untuk anak-anak gitu. Oke, kenapa kamu memilih gentle parenting akhirnya? Karena gentle parenting tuh lebih mengerti kondisi anak bagaimana, terus lebih bisa feedbacknya juga lebih bagus ke kita. Jadi kita lebih tenang juga menghadapi anak-anak gitu. Oke, tapi kan kita banyak dengar ya mungkin Mbak Irma ya, maksudnya istilah parenting zaman sekarang tuh banyak banget dengan maraknya informasi. Mungkin dari sudut pandang psikologi sebetulnya gentle parenting tuh kayak gimana sih Mbak? Sesuai sama namanya ya, gentle itu kan lembut ya sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya sebuah konsep pengasuhan di mana orang tuanya ini bersikap penuh kasih sayang dan prinsipnya itu empati. Jadi kita tuh empati sama anak, menghargai anak, terus kemudian juga secara komunikasi juga lebih terbuka gitu ya terhadap anak. Nah, dan ini tuh perlu belajar gitu kan. Jadi ya tadi bagaimana membuat si anak ini bisa menerima apa yang kita sampaikan dari sisi orang tua supaya dia menerimanya itu dengan perasaan yang lebih tenang dan aman gitu. Oke, jadi mungkin agak beda sama parenting zaman dulu ya. Keisha masih ingat nggak kalau parenting zaman dulu sama zaman sekarang apa bedanya? Oke, sebenarnya kalau mamaku sih lebih modern ya. Tapi kalau kayak dengar cerita mama tuh kayak dulu kalau mama nggak mau sekolah ditaruh di atas lemari sama nenek gitu. Kalau aku sih alhamdulillah tidak merasakan itu gitu. Jadi kalau zaman dulu sama sekarang kayaknya banyak berbeda ya. Tapi setiap orang tua sih pasti beda-beda ya sebenarnya. Jadi kayak aku belajar lagi dari mamaku, belajar lagi dari yang lain gitu. Dan diambil semua yang baik-baiknya gitu ya. Baik gitu. Benar-benar. Comot-comot ilmu lah. Comot-comot ilmu, bener banget. Nah, gitu bunda-bunda ya. Jadi yang kita bahas barusan tentang parenting, tentang gentle parenting, ini sesuai banget. Kita akan masuk lebih detail lagi nih obrolan kita tentang gentle parenting untuk kekuatan dan pendekatan bunda masa kini. Nah, kalau dari Mbak Irma, menurut Mbak Irma sendiri, dengan orang tua zaman sekarang nih menerapkan gentle parenting, itu ada positif dan negatifnya nggak? Ada, pastinya gitu ya. Sebenarnya kita lihat konteksnya gini, di zaman sekarang itu kan challenge kita adalah di teknologi sama media sosial kan, gitu. Jadi ketika kita mau menerapkan gentle parenting, isu si medsos ini itu juga bisa mempengaruhi kita, gitu kan. Karena kayak kita jadi sadar nggak sadar kita kebandingin cara parenting kita dengan parenting orang lain gitu kan. Nah, jadi memang kalau kita mau menerapkan si gaya ini, kita harus benar-benar konsistensi. Karena manfaatnya sebenarnya banyak banget gitu ya pada saat kita mulai komit belajar menjadi bunda yang gentle kepada anak tuh apa sih, bagaimana. Yang pertama udah pasti anaknya jauh lebih tenang, kitanya sebenarnya juga belajar lebih sabar sih gitu ya. Karena kita harus belajar untuk memangkas apa yang mungkin dulu
nggak sehat yang pernah kita terima sebagai orang tua ya. Terus kemudian kita belajar untuk bisa lebih merangkul anak-anak kita gitu ya. Terus kemudian dari segi regulasi emosi juga pastinya anaknya lebih tenang, kitanya juga jauh lebih tenang. Jadi pada saat kita commit, oke, saya mau menerapkan nih gaya parenting ini, berarti saya harus juga belajar bersabar. Bagaimana menyampaikan pesan itu kepada anak, aturan-aturan contohnya gitu ya, dengan cara yang lebih soft, lebih lembut dan penuh kasih sayang ya. Terus yang pasti juga sih dampak jangka panjangnya itu bagus banget karena kita berinvestasi terhadap waktu kepada anak dan kemudian akan menjadikan mereka anak-anak yang lebih pede dan kesehatan mentalnya pasti lebih bagus gitu. Jadi memang secara berkepanjangan pasti punya banyak sekali manfaatnya. Gitu. Wow, itu tadi satu yang aku highlight adalah kita harus lebih sabar ya. Sabar Kayaknya itu banget. sekarang jadi tantangan, betul ya nggak sih Keisha dan Mbak Irma? Sabar. Kita sekarang dengar istilah kesabaranku setipis tisu. Nah, tapi dari sekian banyak tantangan menurut Mbak Irma, yang sekarang tantangannya paling dirasa selain media sosial tadi, kesabaran, apalagi Mbak? Regulasi sih, regulasi emosi, bener. Para parentsnya gitu. Karena ya tadi ya mungkin kita juga kan adalah hasil dari yang masa lalu gitu ya. Dan dulu kan kita nggak diajarin ya cara regulasi emosi yang baik dan sehat itu seperti apa. Nah makanya kenapa sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa meningkatkan skill kita sebagai orang tua dalam rangka apa? Memahami emosi diri sendiri dulu, regulasi. Akhirnya nanti kita bisa lebih gentle sama anak kita. Kita tahu tuh kapan kita jeda, kapan kita kapan kita negur gitu ya dengan cara yang lebih ya positif, lebih baik, lebih lembut gitu kepada anak. Wow, gitu. iya itu gimana tuh ya caranya? Keisha ada pengalaman nggak dengan menghadapi tantangan-tantangan tadi ya misalnya zaman sekarang kita terlalu banyak arus informasi di sosial media misalnya atau mungkin kesabaran atau meregulasi emosi tadi? Kalau aku sih sebenarnya lebih stop diri aku untuk baca-baca sosmed untuk kayak parenting itu karena kadang tuh bener kata Mbak Irma tadi jadi membandingkan antara parentingku dan parenting orang lain jadinya jadi mix jadinya aku kayak emosi sendiri gitu jadi aku coba kenalin diri aku sendiri aku mau kayak gimana sama anak aku nah aku itu yang aku terapkan sambil kayak comot-comot yang tadi aku bilang gitu. Nah terus kalau misalkan kayak sebenarnya gentle parenting itu susah banget ya apalagi anak aku 2 bedanya jaraknya dikit-dikit gitu. Pasti pengen kelepasan atau apa gitu. Pengen anak-anak tuh cepet mengerti apa maksud aku gitu. Kadang-kadang yang bikin aku sadar tuh justru kalau misalnya aku udah mulai tinggi, mereka semakin gak ngerti gitu. Jadi bikin aku, oh iya berarti kalau aku semakin emosi, semakin tinggi, mereka gak ngerti maksud aku apa. Jadi aku coba ulang komunikasikan dengan anak lebih lembut dan mereka ternyata lebih ngerti gitu. Dan aku juga bikin diri aku sadar kalau mereka nih masih anak-anak jadi mengertinya nih masih belum bisa seperti kita gitu. Itu yang bikin aku kayak akhirnya sabar gitu. Jadi oh iya oke, mereka masih kecil, mereka belum bisa ngerti kayak aku gitu. Jadi harus terus diulang, harus terus secara lembut supaya mereka ngerti maksud aku gimana. Karena kalau dengan emosi bener banget mereka nggak akan ngerti gitu. Dan apa yang aku lihat berarti kan Keisha ini udah mulai menerapkan si gentle-nya kan tadi empati. Jadi kayak berusaha untuk mengerti anaknya seperti apa gitu ya. Karena kalau marah-marah juga nggak efektif. Berarti saya harus ngertiin nih mereka mau apa pelan-pelan gitu kan. Dan tadi juga kayak misalnya ngebandingin sama parenting lain itu bikin kita jadi punya mom guilt gitu loh. Kayak jadi punya rasa bersalah. Kok parenting saya sama dia beda ya. Kok kayaknya ya gitu lebih oke gitu. Nah justru nanti kita jadi lebih nggak fokus sama anak kita sendiri karena upaya kita tuh berusaha keras untuk membandingin sama yang lain jadi lebih punya rasa bersalah gitu. Kayak aku nih sama papahnya anak-anak kan kayak sama suamiku tuh kita nggak ada ART di rumah kan kita lagi coba berempatan aja di rumah. Nah itu tuh ada momen kita tuh kalau beres-beres malam jadi kalau anak-anak udah tidur kita beres-beres ke bawah. Nah itu ada momen di mana Zizi anak pertamaku tuh suka kebangun. Sama kayak aku namanya? Iya, namanya sama kebetulan. Tapi ini cowok. Terus habis itu dia suka kebangun dan teriak nangis bikin adiknya juga kadang-kadang ikut kebangun. Nah itu tuh aku kadang suka kesel kayak kenapa sih gitu. Nah, akhirnya suatu saat aku coba kasih tahu pelan-pelan Zi kalau misalkan nggak ada Micha sama papa di kamar, berarti Micha sama papa lagi ke bawah beres-beres. Abang bobo lagi aja atau jangan nangis. Nah setelah aku kasih tahu lebih heart to heart sama dia jadi sekarang nggak teriak jadi dia buka pintu
Jadi kedengaran buka pintunya yang bikin aku kayak, iya sih Nisha di bawah gitu. Jadi ternyata itu works banget untuk anak-anak aku gitu. Berarti ada trial errornya dulu juga ya, cari cara yang mana yang paling works buat keluarga kita sendiri gitu. Nah, tadi kan Keisha cerita pengalaman trial errornya itu ya, tapi kamu sendiri pernah nggak selama menjalani tipe parenting yang kamu jalankan ini, gentle parenting, kamu lebih aware dengan emosi kamu, pernah nggak ngerasa aduh kok aku kayaknya salah deh, ngerasa bersalah dengan cara parenting sendiri, atau justru kebalikannya, kamu ngerasa udah bener banget nih caraku gitu? Oke. Aku pasti selama menjadi ibu ya, aku lebih kayak sering nyalahin diri aku sih, kayak misalkan kayak kalau anak-anak nggak achieve sesuatu gitu, atau kayak makannya dikit, atau kayak tiba-tiba sakit, itu tuh pasti yang aku salahin diri aku sendiri dulu. Aku kenapa nih, kurang apa gitu. Tapi karena aku belajar sekarang tuh, jadi banyak belajar deh, kayak setiap masalah aku cari solusinya gitu. Jadinya lebih tenang sih sekarang itu. Tapi pasti dulu tuh sampai sekarang juga masih suka nyalahin diri sendiri sih, yang namanya orang tua ya. Kayaknya gitu, naturally pasti, ya Mbak Irma ya. Apakah orang tua tuh akan selalu menyalahkan dirinya sendiri terus? Pasti nyalahin deh, kayak aduh kok sakit tiba-tiba, aduh pasti aku kurang apa deh gitu. Pasti. Nah, padahal sebenarnya kita selain gentle ke anak, harus gentle juga loh ke diri sendiri. Iya, itu yang kadang-kadang lupa ya. Supaya kita bisa jadi orang tua yang gentle, ya harus gentle juga ke diri sendiri. Jadi kalau terus-terusan mengintimidasi diri sendiri kan, kayaknya aku salah deh. Justru kita jadinya nggak sayang sama diri kita kan. Nah, itu outputnya, kita mau merangkul anak-anak dengan kasih sayang juga susah gitu kan. Jadi harus punya kesadaran. Benar. Kalau kita mau jadi orang tua gentle juga ke diri kita sendiri gitu. Oke, itu harus belajarnya. Iya, itu kayaknya belajarnya lebih susah ya. Lama banget pastinya ya. Perlu pengalaman dan trial error sih sebenarnya. Iya benar. Tapi tadi itu kan kalau kita bahas tentang tantangannya banyak. Tapi kan tadi Mbak Irma udah bahas juga kan manfaatnya ke anak itu buat gentle parenting kalau kita jalanin itu dengan benar. Itu banyak banget gitu. Nah, kalau untuk kitanya tuh apa aja sih Mbak? Ada nggak sih manfaat gentle parenting? Mungkin both lah untuk anak-anak dan orang tuanya. Yang pasti sih orang tuanya lebih percaya diri ya. Jadi kalau bunda ya yang mencoba untuk menerapkan ini secara komit dan konsisten ya, karena parenting itu tentang sesuatu yang konsisten. Jadi nggak yang sekarang saya gentle, besoknya saya VOC gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Anaknya kan juga nyerapnya juga beda ya. Jadi ketika kita mulai belajar mengaplikasikan parenting dengan cara yang gentle, maka biasanya kita lebih punya rasa percaya diri. Ya, kalau kita udah punya rasa percaya diri dalam proses pengasuhan, ini akan berimbas nih pada anak-anak juga yang jadi lebih pede dan akhirnya mereka berkarakter gitu. Karena kitanya saja confident, penuh kasih sayang gitu kan. Dan ini akhirnya mempengaruhi kualitas kepribadian mereka. Saat nanti mungkin sudah dewasa, lebih mudah ketika ada problem gitu ya, dia nggak gampang frustrasi gitu kan, dia nggak gampang depresi karena udah mendapatkan kasih sayang yang lembut dari orang tuanya sejak masih kecil gitu. Tapi kalau kelepasan gimana kira-kira? Nah, itu mewakili pertanyaan banyak bunda-bunda sepertinya. Namanya kita manusia biasa ya, pastinya kan kita juga penuh ketidaksempurnaan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk komit, konsisten, dan baik lagi kalau misalnya ternyata kita sudah kelepasan banget, meminta maaf adalah salah satu bentuk cara kita menjadi gentle kepada anak, ya kan? Justru harus dicontohin ya. Betul, karena nggak boleh jadi bunda yang gengsi minta maaf tuh nggak bisa, nggak boleh gitu kan? Karena anak belajar untuk gentle ke dirinya sendiri kalau melihat orang tuanya bisa gentle kepada si anak-anaknya. Jadi kalau kelepasan minta maaf. Kalau anaknya sudah bisa diajak ngobrol kayak anak-anak gitu ya, ya sampaikan gitu, kenapa bunda seperti ini, bunda lagi capek kayaknya gitu ya, supaya anak juga punya rasa empati gitu. Iya. Kadang kita mikir kalau emosi itu harus kita kelola sendiri ya, ternyata bisa juga kita sampaikan ke anak. Betul, karena yang namanya kecerdasan secara emosional gitu ya, itu berhubungan sama si gentle tadi kan, karena bagaimana kita regulasi diri kita sekaligus dengan terhubung sama orang lain, dan itu adalah anak kita. Gitu. Aduh bagus banget ya. Jadi maksudnya dua arah banget gitu ya Mbak Irma ya. Maksudnya dengan kita menerapkan gentle parenting ini, kedepannya si anaknya juga akan baik kepribadiannya. Buat para bunda-bundanya juga jadi lebih pede gitu ya. Dan ini buat para bunda-bunda di rumah juga emang kita tuh harus pede. Jadi bunda harus bangga karena kita itu adalah guru pertamanya anak-anak ya nggak sih? Kita berperan banget loh. Di umur berapa Mbak Irma? Golden years-nya anak-anak tuh 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Berarti 0 sampai 6 tahun itu anak-anak akan paling melekat sama bundanya ya kan? Dan bunda-bunda itu adalah pusat
pusatnya emosi di keluarga. Jadi kalau being gentle itu ya pasti akan vibrasinya juga akan terasa di semua anggota keluarga. Yes, setuju gitu. banget. Pusat emosi keluarga, bukan cuma anak ya. Jadi kalau bundanya tantrum, semua keluarga Akan tantrum. vibrasinya. Suaminya tantrum juga. Iya, benar. Iya, benar. Jadi hati-hati para suami, harus dijaga baik-baik emosi bunda-bunda ini ya. Iya, betul. Oke, kalau Keisha sendiri, kita kan tadi bahas ya kita harus bangga gitu loh jadi bunda, karena emang tugas kita tuh penting dan mulia sekali. Apa momen yang bikin Keisha tuh ngerasa proud moment kamu jadi bunda? Kalau aku tuh bangga kalau misalkan apa yang aku terapkan ke anak-anak terapkan balik gitu. Kayak misalkan kayak aku kayak tadi aku pernah menerapkan kayak maaf ya Micha marah-marah karena Micha lagi capek. Nah terus kalau misalkan aku udah mulai tinggi, anakku yang besar kan udah mulai bisa ngomong, udah bisa ngobrol, udah komunikasi dua arah lah gitu, udah mulai ngerti. Pasti kayak Micha kenapa? Micha lagi capek ya gitu. Jadi itu tuh yang achieve anak-anak yang kecil-kecil gitu tuh yang bikin aku kayak ngerasa bangga sebagai orang tua. Kayak oh ternyata apa yang aku terapkan anak-anak serap dan anak-anak bisa mempraktekkan gitu. Jadi kayak yang kecil-kecil tuh happy kayak itu contohnya. Terus kayak kalau di sekolah dia bisa tiba-tiba bisa gambar, itu juga aku bangga sebagai orang tua karena kan di rumah diajarin juga gitu lah. Karena hal-hal kecil-kecil kayak gitu yang bikin aku bangga menjadi orang tua sih. Wow, iya ya. Ternyata Nggak usah yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil pasti kalau sebagai menjadi seorang ibu tuh bangga banget sih apa yang anak-anak gapai gitu. apapun yang mereka kerjakan aja kita bangga aja rasanya ya. Itu bisa apa bangga. Waktu dari merangkak bisa jalan bangga gitu, happy gitu. Karena kan itu nggak cuman kerja anaknya, tapi kan juga tuntunan orang tua kan gitu. Benar. Nah, mau nanya juga nih ke Mbak Irma, kalau misalnya kita banyak bunda-bunda yang mungkin pengen mulai menerapkan gentle parenting tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Oke, banyak sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Mau mulainya dari mana nih? Mulai yang dari paling sering banget terjadi, biasanya anak umur di bawah 4 tahun itu kan tantrum. Iya, betul. Ya kan? Tantrum itu memang alami karena memang mereka belum paham ya gimana caranya regulasi emosi, merespon lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya anak kita kemudian memunculkan perilaku tantrum tadi, orang tua gentle itu biasanya tidak reaktif terhadap perilaku itu. Ya, justru dia memang memberikan waktu, space dan ruang kepada anaknya untuk bisa mengelola atau misalnya eksplorasi emosinya sendiri gitu ya. Nanti sampai reda gitu kan. Setelah itu baru kita menenangkan dia gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kasih pelukan gitu. Itu yang paling penting. Jadi intinya adalah jangan reaktif, dekati anak dengan penuh kelembutan. Karena di balik perilaku itu ada kebutuhan. Jadi perilaku tantrum kebutuhannya apa? Perhatian kan, nah gitu. Gentlenya kita apa? Kasih perhatian gitu. Perhatiannya apa? Bukan mainan yang dia minta, bukan rengengap karena ini dan itu, tapi lebih karena dia ingin orang tuanya itu hadir di situ, tahu dia dan kemudian merangkul dia. Itu sih sebenarnya. Jadi setiap perilaku tantrum. Kemudian konsekuensi. Nah itu tadi ya, misalnya anaknya main terus berantakan gitu. Gentlenya gimana? Ya sudah Kak, ini kalau berantakan terus, contohnya ya berantakan terus, nanti kita tidak bisa bermain lagi, mainannya hilang gitu ya. Jadi memang harus sedikit soft spoken kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Tone-nya dijaga, ekspresi wajah dijaga. Nah itu sebenarnya daily di mana kita mulai untuk menerapkan gitu. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalkan anak tantrum itu dari pola asuh orang tua nggak? Salah satunya bisa. Oh gitu. Karena tidak konsisten. Oh. Jadi misalnya orang tua yang menerapkan pola pengasuhan yang tidak konsisten, si anak itu menyerapnya sebagai sesuatu yang membingungkan, Keisha gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya misalnya tentang aturan yang sering kali nggak konsisten kan aturan ya. Misalnya nih, contoh screen time, ya kan itu paling sering ya. Screen time misalnya hari ini kita nggak bolehin dia karena dia harus eksplorasi, main dan sebagainya. Tapi besok di weekend dia boleh tuh beberapa jam, gitu kan. Kemudian besokannya lagi kita larang lagi, nggak bisa nih, kamu harus ikut kegiatan ini dan itu, harus sibuk dan lain sebagainya. Besokannya lagi dibolehkan main. Nah itu kan bikin anaknya bingung. Jadi yang biasanya boleh tiba-tiba nggak boleh. Iya, tapi boleh lagi nggak boleh lagi gitu loh. Jadi selalu berulang seperti itu polanya. Nah ini anak menyerap sebagai sesuatu yang membingungkan. Nah orang tua yang gentle itu biasanya tetap lembut, penuh kasih sayang, tetapi ada batasan, gitu ya. Misalnya
sehari karena dia masih balita ya maksimal 1 jam gitu. Ya sudah konsisten saja dengan 1 jamnya sampai nanti usianya bertambah boleh kita berikan lebih gitu. Oke, nah itu kadang-kadang susah juga Susah. ya. Screen time itu paling susah. Itu tantangan baru ya Mbak ya berarti zaman betul. sekarang ya. Zaman dulu kayaknya nggak gini-gini amat ya. Nggak ada. Sekarang kita mau nonton apa bisa on demand semua ya. Langsung. Tapi gadget membantu aku sebenarnya. Kalau digunakan secara positif Iya. pasti ya kan, karena kan sesuai sama zamannya kan. Iya, gitu asal ya. ada batasannya Asal aja batasannya ya. jelas. Jadi sebetulnya boleh ya Mbak ya. boleh, betul. Dan dipantau nontonnya apa Yes, gitu betul. ya. Iya, Betul asal sekali. ada pendampingan dan aturan yang konsisten itu tadi ya. Oke, ada lagi nggak Mbak yang harus dilakukan nih oleh para bunda-bunda yang mau memulai gentle parenting misalnya? Kalau dari diri sendiri harus ya. Jadi kan itu penerapan kepada anak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mulai mau dan mencoba gitu kan. Kayak saya komitmen mau menerapkan yang namanya gentle parenting. Di pertengahan jalan kemudian ada kesalahan kekeliruan, nggak masalah gitu. Jadi yang penting adalah mindsetnya. Cara kita berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan dalam konsep yang namanya gentle parenting ini. Nah itu paling penting banget. Jadi kita menerapkan itu ke anak tapi kitanya sendiri nggak yakin, nggak akan bisa kita lakukan yang namanya gentle parenting itu. Oke. Gitu. Ini aku mau share juga nih ya, Mbak Irma dan Kesha ya. Kan dulu waktu aku punya anak pertama nih, kan pengennya menerapkan gentle parenting Yes. gitu ya. Namanya juga anak pertama, kayaknya clueless gitu mau harus gimana ke anak. Nah, pada suatu waktu anakku yang balita nih mau makan, terus GTM nih nggak mau makan, sama orang tuaku, udahlah kasih nonton TV aja nggak apa-apa. Bertentangan dong dengan kepercayaan aku ya. Jangan nanti nggak fokus makannya. Nah, Kesha pernah nggak ngalamin kayak gitu? Karena buat aku itu sering banget kayak gitu terjadi antara apa yang aku percaya dan orang tua gitu. Cucu nih, ini kan cucuku nih, apalagi cucu pertama waktu itu. Jadi kayak jangan nanti cucuku nangis. Padahal itu sebetulnya bertentangan nih dengan parenting yang mau kita terapkan. Apalagi orang tua kan biasanya merasa selalu benar gitu kan. Kadang-kadang begitu. Apalagi buat cucu neneknya. ya, nenek kakek, benar. Kadang tuh aku suka dengar kalau nenek tuh lebih sayang sama cucu daripada ibu ke anak gitu loh. Bisa jadi ya. Iya, jadi kadang apa aja dikasih gitu. Aku sebenarnya kalau kayak gitu sih, aku lebih cuek sih. Jadi kayak kadang aku kalau misalkan kayak dapat masukan dari mertuaku atau dari mamaku, itu pasti aku lebih cuek. Kalau misalkan nggak masuk sama gaya parenting aku pasti menolak tapi secara halus gitu. Dan alhamdulillahnya mama dan mertuaku tuh mengerti aku banget. Jadi udah tahu karakter aku gimana dan ya ini anak aku, jadi mereka silahkan. Jadi mereka cuman kayak kasih masukan aja gitu. Tapi pasti aku ambil comot-comot yang baik-baiknya tuh kadang aku terapkan gitu. Kalau misalkan kayak kadang tuh dulu stres banget kalau misalkan kayak anak-anak lagi nginep di rumah mama atau di rumah mertua. Aduh nanti gimana ya makannya gimana ya? Apakah makan permen atau apa? Itu tuh pasti aku stres banget. Tapi sekarang kayak ya udah selama lagi sama aku ya pola asuh aku. Kalau lagi sama mama-mama ya udah pola asuh mereka aja, terserah, nggak, paling cuma 2 hari berapa gitu. Tapi sebenarnya kayak nggak boleh ya kalau ganti-ganti gitu ya. Nah coba Ya, tanya agak menurut Mbak Irma gimana? Sebenarnya kalau yang prinsip-prinsip sekali itu kita harus tetap konsisten gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang masih bisa kita toleransi nggak ada masalah sih gitu. Yang penting Nah, adalah itu batasannya gimana Mbak? Kalau misalnya anak kita ketahuan memang ada alergi, ya kan udah otomatis dong. Iya. Itu harus ada batasan. Misalnya kita bilang sama mama, ini si Zizi ada alergi gitu ya. Jadi memang tidak boleh nih makan makanan yang seperti A, B, C, D gitu karena akan memicu alerginya. Nah, itu harus disampaikan. Jadi intinya adalah sesuatu yang akan bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya, terutama fisiknya, itu memang kita harus sampaikan batasan jelas ya. Tapi aku ini sih selalu kasih tahu dulu mama yang nggak boleh ini Ya, betul. misalkan kayak nonton lebih dari berapa lama Ya, gitu atau ya. apa sambil apa gitu. Itu Ya, harus. ya. Alhamdulillah mereka mengerti sih. Jadi emang support system tuh penting banget juga ya, apalagi Penting dari banget ya. mama-mama gitu, dari mertua dan dari mamaku gitu. Karena kan paling sering anak-anak pasti dipegang sama mereka gitu. Berarti memang support system atau lingkungan dan keluarga terdekat tuh punya peranan yang sangat-sangat besar ya untuk kesuksesan kita menjalani gentle parenting ini. Nah kalau misalnya itu tadi kan dari orang tua nih Kesha ya. Kalau support dari pasangan, dari suami gimana untuk menjalani gentle parenting ini? Kalau suamiku luar biasa banget ya. Dia bener-bener
aku tuh dibantu banget sama dia. Bahkan anak-anak tuh kayaknya lebih adore papanya daripada mamahnya gitu. Karena turun tangan banget juga masalah ngurus anak-anak, masalah parenting itu turun tangan banget. Apalagi setelah aku hamil anak ketiga ini kan, aku jadi fisik aku lebih capek banget nih hamil ketiga ini. Jadi suami tuh lebih turun tangan ke anak-anak gitu. Jadi suami tuh bener-bener support system yang baik banget. Nah, dan aku ngerasa kayak, oh ternyata support system paling penting itu adalah suami gitu. Kalau suaminya support banget, ibunya pasti sehat dari mental atau fisik segala macam. Gitu. Tapi aku juga sadar kalau aku juga harus menghargai suamiku gitu. Kayak aku juga harus memastikan mental dan fisiknya juga sehat menghadapi anak-anak gitu. Jadi kerjasama sih. Oke, gimana tuh cara bagi kerjasamanya? Boleh bagi tips ke bunda-bunda nggak? Dan karena kan kamu tadi bilang nggak ada bantuan di rumah ya, jadi cuma berdua ngurus anak 2 toddler plus 1 on the way itu luar biasa loh. Masya Allah, kalau aku mengerti aja sih kalau misalnya kayak lagi Adi nih yang ngurusin anak-anak, aku ngelihat kalau misalnya dia udah mulai capek, aku yang turun tangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi saling mengerti, kita saling lihat. Jadi nggak, kalau misalnya Adi lagi megang, aku nggak jadi cuek gitu, tapi tetap memperhatikan. Kalau misalkan dia udah mulai kewalahan dan udah mulai capek, aku turun tangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi saling. Itu yang bikin sadar terus, kayak kita harus sadar kalau ngurus anak tuh capek. Nah kalau orang lagi ngurus pasti dia capek, kita harus tahu gitu kapannya. Jadi kita bisa turun tangan. Jadi saling sih aku sama suami. Jadi ada pembagian tugas khususnya nggak? Misalnya siapa jam berapa ngeliatin siapa dulu gitu? Enggak sih, aku kayak kalau udah mulai overwhelmed gitu pasti turun tangan. Atau kayak kalau misalnya suami lagi nggak lihat, aku pasti Pak tolong dong bantuin gitu. Begitu juga dia sebaliknya. Oke, wow. Mbak Irma gimana menurut Mbak Irma? Kayaknya contoh yang ideal banget ya untuk para bunda-bunda ya. Iya. Karena kan kalau kita mau menerapkan sebuah gaya pengasuhan kan harus dua-duanya ya. Nggak bisa sendirian kan. Makanya tadi yang pertama pasti dukungan dari pasangan itu sangat luar biasa gitu. Terus kemudian ada komunikasi yang terbuka gitu kan. Tadi misalnya kalau misalnya lagi capek ngomong gitu kan, terus minta bantuan gitu kan, ya ngomong gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Terus kemudian keluarga besar ya kan. Tadi keluarga besar kan zaman sekarang pasti ya tadi ikut handle juga kan anak-anak kita. Nah itu juga harus disampaikan, itu penting banget ya. Lalu kemudian kalau nanti anaknya udah sekolah, lingkungan pendidikan kan yang biasanya menjadi perpanjangan tangan kita sebagai orang tua. Dan itu kita boleh mencari sekolah yang punya sama nih visi misinya dalam pengasuhan. Misal kita di rumah modelnya adalah model gentle ya, penuh kasih sayang pengertian. Maka kita harus cari lembaga pendidikan yang kurang lebih pendekatannya seperti itu pada anak. Merangkul one on one gitu kan. Terus kemudian bisa memahami perasaan anak, kreatif thinkingnya tapi juga terasa gitu. Dan terakhir sih yang paling penting kan mengasuh anak tuh butuh orang banyak ya. Artinya lingkungan juga, lingkungan pergaulan, lingkungan sosial itu harus juga mendukung. Misalnya play date, ya udah gitu ya, ngajarin anak juga gimana being gentle sama temennya gitu ya. Terus makin lama juga society ini harus paham bahwa gaya parenting tuh banyak loh, macem-macem. Nah di situ menjadi dukungan buat para orang tua yang memang mulai menerapkan si gentle parenting dalam kehidupan keluarganya. Gitu. Oke, ini menarik banget pembahasannya ya Mbak ya. Kalau misalnya tadi Keisha cerita bagi tugas di rumah, dalam konteks ini Keisha sebagai full time mom bisa punya privilege untuk mengasuh anaknya sendiri. Nah gimana Mbak Irma dengan mungkin ibu pasangan suami istri yang bekerja? Apakah masih bisa tuh menerapkan gentle parenting di rumah? Sangat bisa. Jadi kan ada yang namanya teknik micro moment. Wow, apa tuh? Nah gitu ya, micro moment itu adalah momen-momen kecil sehari-hari yang bisa kita temukan saat bisa bersama anak. Jadi kita memaksimalkan waktu. Contoh, pada saat anak kita bangun pagi, kita belum kerja, itu adalah micro moment. Kita misalnya bilang nih ke anak kita, Zizi gitu ya, mama sayang banget sama kamu. Itu micro moment. Gitu. Terus kemudian pulang kantor, misalnya jam 5, jam 6, jam 7, micro moment gitu ya, kita bersih-bersih, ketemu sama anak, terus main sama dia, kita sampaikan lagi kata-kata cinta, kita rangkul dia gitu kan, itu micro moment. Jadi nggak ada masalah mau orang tua bekerja, nggak bekerja, yang penting adalah memaksimalkan waktu yang ada untuk menyampaikan dan memberikan contoh gitu loh tentang si kasih sayang ini, empati seperti apa gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi sebetulnya nggak ada aturan harus berapa jam spend time sama anak. 15 menit sampai 30 menit per hari itu sudah sangat baik. Wow, ternyata jadi, ya. Tidak
perlu merasa bersalah ketika kita memang bekerja. Dan kemudian wah nggak punya waktu. Jadi benar-benar terapkan tadi mikro momen tadi dan punya waktu pagi hari 5 menit, 10 menit, maksimalkan quality time-nya, gitu kan. Malam punya, maksimalkan. Weekend ada, maksimalkan. Jadi gitu, memaksimalkan yang minimal. Gitu. Dan mungkin bisa ngambil momen, misalnya bantuin anak ganti baju, pas lagi mandukin abis mandi gitu ya. Ya, berarti parents harus pinter-pinter ya, apalagi terutama yang bekerja, maksimalkan waktu untuk bisa terus kasih kata-kata sayang, afirmasi untuk anak ya, biar walaupun bekerja, anak itu tetap bisa punya rasa percaya diri juga. Nah, itu tadi dari dukungan dari keluarga, mungkin dari orang tua ya, dari nenek kakek, dari pasangan, dari apalagi tadi lembaga pendidikan ya. Apalagi yang berperan ya Mbak, tetangga komunitas gimana komunitas, tuh Mbak perannya? Harus punya peran juga gitu kan, karena membesarkan anak butuh orang banyak kan gitu. It takes a village to raise a child ya. Ini village-nya banyak banget. Nggak bisa sendirian kan. Nah, artinya apa? Campaign tentang gentle parenting ini sebagai salah satu cara ini harus banget ya kan. Kalau zaman sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial atau kalau misalnya kita bergaul gitu ya di tetangga kita, nggak apa-apa, kita boleh sampein ke tetangga kita cara kita mengasuh tuh seperti itu gitu ya, supaya tetangga itu juga paham, oh ada ya ternyata yang namanya gentle parenting misalnya, oh ada ya caranya itu nggak kasih hukuman tapi konsekuensi, oh ada ya kalau anak lagi tantrum tuh kita nggak perlu marah-marah juga. Nah gitu, jadi upayakan kitanya proaktif juga sebagai keluarga yang menerapkan model pengasuhan seperti ini, gitu, supaya society juga tahu oh memang ada dan bisa efektif juga gitu. Di saat mungkin banyak orang-orang yang pesimis gitu ya, ternyata kita bisa kok melindungi anak kita dengan cara make sure semua ibaratnya apa ya, mungkin stakeholder yang ada di sekitar anak ini tuh support gentle parenting itu. Oke, wow. Mungkin ini terasanya kedengarannya kayaknya berat banget, tapi kalau dijalani dengan sepenuh hati dan ingat ini tuh buat anak gitu ya. Dan kita tuh menjalani peran sebagai bunda tuh nomor satu yang diingat adalah kita harus bangga karena ini adalah peran yang sangat mulia dan berperan untuk si anak ke depannya. Kalau Keisha, tadi ngomongin tetangga, kamu main sama tetangga juga nggak? Atau mungkin ada komunitas lain yang kamu join? Oke. Kalau kebetulan di rumahku tuh tetangganya sibuk masing-masing. Jadi kita tidak ada komunitas di tetangga. Nah, tapi kalau misalkan kayak komunitas parenting gitu sebenarnya aku nggak ada. Mungkin karena aku juga ibu baru dan ibu muda ya, jadi belum ke situ. Tapi teman-temanku yang seumuranku udah mulai punya anak nih satu-satu gitu. Jadi udah mulai kalau kumpul tuh bahasnya anak-anak. Nah disitulah brainstorming gimana cara parenting mereka masing-masing, bertukar pikiran yang baik gimana gitu-gitu. Kalau misalnya sama temen kan kadang bukan lebih membandingkan kan, tapi lebih sharing ya gimana solusinya kalau ada masalah apa gitu. Kalau misalnya kayak sama orang lain atau di sosial media kan jadinya lebih membandingkan karena nggak kenal kan. Kalau ini kan kenal, tahu dari hati ke hati juga, jadi kayak lebih sharing sih gitu. Jadi sama teman-teman sebaya yang udah punya anak aja. Kalau komunitas tertentu nggak ada. Aku belajar banyak dari Bunda Mona sih, karena kan Bunda Mona kan tahu banget soal parenting. Dia ahli lah di situ, anaknya udah 4+1 kan sekarang sama Balin, makanya kayak aku banyak belajar dari dia juga gitu, comot-comot baik-baiknya gitu. Oh wow, beruntung banyak support system dan ada mentor yang bisa dijadikan contoh gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin gentle parenting kayaknya banyak bunda-bunda yang punya banyak pertanyaan juga nih Mbak Irma dan Keisha. Jadi kita lihat ya, kita udah kumpulkan beberapa pertanyaan di Apa Kata Mereka. Oke, kita akan bacain pertanyaan dari bunda yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana bunda masa kini bisa tetap konsisten menerapkan prinsip gentle parenting meskipun ada pandangan yang lebih konservatif dari lingkungan sekitar? Oh, ini yang tadi sesuai juga nih sama bahasan kita. Mungkin Keisha bisa share gimana caranya tetap konsisten? Kalau aku sih sebenarnya kan yang tahu anak aku tuh aku ya. Jadi apa yang terbaik untuk anakku pasti ya aku gitu. Karena kalau misalnya kayak ada masukan-masukan dari orang-orang biasanya aku dengar, kalau misalkan kayak nggak masuk ya nggak aku terapkan gitu. Kalau caranya konsisten sih karena didukung sama suami juga kali ya, dan kita punya visi misi yang sama. Jadi kalau misalkan aku lagi mulai kelewatan pasti suami yang meredakan, begitu juga sebaliknya. Jadi gimana cara aku buat
bisa di situ terus, di gentle parenting terus itu karena berdua sama suami sih gitu. Dan kalau misalnya ada masukan dari luar, kalau oke aku terapkan, kalau enggak ya enggak gitu. Aku cuek banget sih orangnya soalnya, jadi kayak kalau ada masukan-masukan yang nggak masuk ya udah gitu. Aku iya aja. Iya makasih ya gitu. Tapi gimana caranya kamu bisa membatasi diri kamu itu? Karena cuek kali ya, Karena pada cuek. dasarnya aku sifatnya cuek gitu. Jadi kayak kalau masukan-masukan dari orang atau netizen, apalagi kalau netizen kan kadang suka nyinyir gitu kan. Nah itu nggak aku dengerin, nggak aku baca gitu. Oke, ini berarti Keisha bisa membentengi ya. Punya boundaries Punya lah ya. boundaries, benar. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, dari bunda-bunda yang sudah bertanya. Apa saja manfaat jangka panjang dari gentle parenting dalam membentuk hubungan yang sehat antara bunda dan anak ketika anak tumbuh dewasa? Nah, ini mungkin Mbak Irma nih, manfaat jangka Oke, panjang. ini buat bunda yang nanya ya, manfaatnya tuh banyak banget pastinya ya. Kan yang pertama ikatan emosionalnya nanti akan terbentuk. Jadi anak tuh merasa aman gitu ya. Kalau ada perasaan aman, karena dia merasa dari kecil orang tuanya itu begitu sangat menyayangi dia gitu ya. Pada saat dia dewasa, dia aman juga sama dirinya. Dia nggak membutuhkan validasi terus-menerus dari orang lain. Dia nggak merasa harus tergantung terus sama orang lain. Dia biasanya pandai membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang baik, logika berpikirnya bagus, analisanya bagus, karakternya juga kuat gitu. Dan yang bundanya harus sadari bahwa ini adalah perjalanan panjang untuk bisa sampai pada tahap karakter kepribadian seperti tadi gitu. Sehingga kita harus dari kecil ini harus konsisten, komit gitu ya untuk bisa terus menerapkan pola pengasuhan ini gitu. Ada batasan nggak sih Mbak sebetulnya kapan nih harus memulai gentle parenting? Mungkin kalau Keisha udah memulai dari sejak anaknya lahir, tapi mungkin bunda-bunda di sana yang baru tahu yang gitu baru ya. tahu tapi anaknya udah SD gitu, gimana? Nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru gitu kan. Jadi walaupun misalnya anaknya udah SD tapi dia baru tahu gitu ya, oh ada ya ternyata seperti ini, ya nggak apa-apa, mulai diterapkan saja gitu ya. Yang tadi mungkin dengan reaksi emosi negatif, dengan dia komit di gentle, dia mulai belajar mengelola dirinya kan. Kalau misalnya anak salah, ya seringkali mungkin karena dia memang nggak tahu. Jadi pengertian itu yang dibutuhkan, empati, pengertian. Karena setiap perilaku ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, disitulah dia belajar, oh iya kenapa ya anaknya kok kemarin dikit-dikit tantrum, kenapa ya gitu. Oh iya ternyata saya kurang perhatian mungkin, saya kurang merangkul, saya kurang mengerti gitu. Jadi nggak ada kata terlambat sih untuk memulai itu. Ini kalimat yang sangat melegakan ya bunda-bunda ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau kita udah niat, kita udah komit, jalan. Betul. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi nih dari bunda. Pertanyaannya, bagaimana bunda bisa menyeimbangkan pendekatan gentle parenting dengan kebutuhan untuk menetapkan batasan yang tegas dan mendisiplinkan anak tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional? Wah, ini juga penting banget nih. Sangat penting sih. Kalau dari sisi perkembangan anak ya, anak itu kenapa seringkali nggak ngikutin aturan? Pertama, karena mungkin pola disiplinnya nggak teratur ya. Dan orang tuh seringkali melihat bahwa disiplin itu equal sama hukuman. Berarti harus pakai cara kekerasan. Nah itu kan salah sebenarnya. Jadi pemahaman itu yang salah. Disiplin itu kan artinya anak bisa memenuhi tuntutan lingkungan dan beradaptasi kan. Jadi setiap lingkungan pasti ada aturan baru. Gimana dia bisa beradaptasi dengan itu. Nah orang tua yang gentle itu tetap bisa mendisiplinkan anak dengan aturan yang konsisten dan cara-cara yang lembut gitu ya. Jadi nggak harus pakai marah-marah. Misalnya orang tua bikin aturan di rumah gitu ya dengan anaknya. Ya kalau anaknya bisa diajak komunikasi, kita komunikasikan. Sepakat nggak konsekuensinya nanti apa nih gitu. Dan cara-cara seperti ini mulai bisa diterapkan anaknya sudah usia 4 tahun ke atas. Saat sudah bisa diajak komunikasi kan. Dan dia sudah mulai ketemu sama sosialisasi dengan orang banyak. Artinya dia perlu belajar yang namanya aturan. Dan itu mulai dari rumah batasannya ya kan. Misalnya di rumah gentlenya apa? Oke, kita kalau di rumah kalau bicara itu tidak boleh saling berteriak. Ya kan? Tidak boleh menyebutkan nama, harus ada sebutan yang lain yang lebih sopan ya kan. Terus misalnya dengan magic words tadi, terima kasih, tolong, permisi gitu ya, maaf. Nah itu harus diajarkan juga. Nah itu sebetulnya ngajarin dia tentang disiplin, tapi dengan cara yang lebih gentle gitu. Itu diterimanya lebih menyenangkan loh buat anak-anak. Jadi nggak mental blocking gitu kan. Daripada pakai marah-marah, dia mental block jadinya. Gitu. Kalau Keisha ada pengalaman nggak untuk tadi yang Mbak Irma cerita, misalnya menetapkan batasan yang tegas, pengen mendisiplinkan anak, tapi
pernah kelepasan menghukum atau misalnya apa cara-cara yang Keisha lakukan mungkin? Aku sebenarnya kalau hukuman sih kayaknya nggak pernah ngukum sampai yang kayak gara-gara nggak mau makan aku taruh di kamar mandi gitu, atau kayak yang keras-keras itu nggak pernah sih. Aku lebih kayak kalau misalkan nggak mau makan ya udah nggak apa-apa, tapi nanti lapar jangan nangis ya, gitu. Lebih ke gitu sih. Aku masih belajar juga sih soal ini. Jadi kayak karena yang paling susah tuh menghadapi anak tantrum kan, atau anak-anak yang kayak misalnya nggak mau beresin mainan, padahal yang berantakin dia, terus habis itu jadi tantrum. Nah itu kan sebenarnya susah. Gimana cara kita ngasih tahu anak yang tantrum? Nah makanya dengan gentle parenting ini, karena dia bisa menerapkan bicaraku yang lebih lembut, kasih tahu pelan-pelan, ya udah. Dengan harapan anaknya lebih mengerti gitu, tanpa harus kita bernada tinggi atau pukul fisik atau emosional gitu ya. Oke. Tapi pernah sih aku kayak sentil ya gitu. Itu tuh kayak waktu itu sempet kayak aduh merasa bersalah banget deh kalau misalnya kayak sentil ya, Misha sentil ya gitu. Itu tuh jadinya makanya aku belajar tuh gentle parenting, gimana caranya anak-anak bisa lebih mengerti tapi tanpa kekerasan atau tanpa intimidatif. Gitu. Ini ada satu pertanyaan menarik nih ya. Maksudnya saya jadi kepikiran sesuatu dengan bahas gentle parenting ini, karena Mbak Irma beberapa kali misalnya nih kita berlaku gentle ke anak. Gentle banget, tapi ketika anak itu keluar, dunia tuh tidak segentle itu sama dia gitu. Dan ini terjadi kepada anakku yang mau masuk SD. Dia kaget gitu. Ternyata teman-temannya mungkin kalau ngomong nggak semuanya pakai kata permisi atau lari seradak seruduk, dia kaget gitu. Nah, iya bener lagi, gimana anakku tuh? juga kaget tuh. Pasti kalau anak yang iya kan ya Mbak ya. Betul. Nah itu gimana tuh sebetulnya? Pertama dia akan belajar mengenai perbedaan gitu loh, bahwa banyak yang beda dari dirinya, dari keluarganya, dan itu nggak apa-apa gitu kan, karena kan nggak mungkin semuanya linear seperti itu kan, dia harus belajar dinamika kan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah menguatkan akar dasarnya dari rumah gitu, bahwa ya tadi gentle itu kan dia tetap disiplin, tetap punya aturan, tetap berempati ya kan, menghargai orang. Nah itulah sebenarnya bekal dia kalau ketemu nih di luar rumah, misalnya ada yang ngebully nih, tapi karena kita udah ajarin bagaimana caranya dia gentle sama dirinya sendiri, sama orang lain, dia jadi bisa lebih bicara gitu. Aku nggak suka kamu gitu karena kan empati itu bukan cuman kita ke orang, tapi bagaimana kita tuh empati juga ke diri kita sendiri kan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun dia kaget, shock, itu adalah pelajaran dinamika sosial, dia harus belajar itu. Tapi kemudian saat pulang ke rumah, kita feedback lagi, kita beritahu lagi, kita ajarkan lagi. Jadi akarnya memang dari rumah sih. Jadi sehingga kalaupun beda, dia bisa untuk merangkul dirinya sendiri dan punya boundaries itu sih sebenarnya. Dan balik lagi ke ajaran apa yang diterapkan di rumahnya. Betul. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa kalau dia kaget, kalau dia shock nggak apa-apa, itu belajar sosial kan di situ. Tapi balik pulang ke rumah, kita rangkul lagi, ajari lagi, jangan pernah capek. Gitu. Jangan misalnya ada yang ngebully terus kita bilang kamu pukul balik, nggak boleh begitu. Iya, ini biasa penting loh. Bapak kan benar. Gitu, ya kan. Kamu dipukul, kamu pukul balik. Atau enggak, papa datang ke sekolah, hadap kepala sekolah gitu. Ambiar kan gentlenya nggak jadi deh. Gitu. Banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil hari ini ya. Pulang ke rumah jangan lupa langsung peluk anak masing-masing ya. Langsung kangen anak ya. Langsung kangen anak. Iya, Mbak Irma boleh dong mungkin sampaikan 1-2 kalimat penutup mungkin untuk bunda-bunda di rumah tentang pembahasan kita hari ini, gentle parenting, buat yang mau memulai atau yang udah memulai tapi masih bingung. Oke, ini buat bunda-bunda semuanya yang saat ini mulai belajar gitu ya menjadi orang tua. Yang pertama, kita pahami bahwa menjadi orang tua itu tidak pernah mudah, tapi bukannya juga nggak bisa ya. Jadi ketika bunda-bunda mulai mau mencoba menerapkan gentle parenting, percayalah komitmen dan konsistensi itu penting sekali. Dan yang paling penting adalah gentle dulu terhadap diri sendiri. Setelahnya baru kita bisa menjadi orang tua yang penuh kasih sayang buat anak-anak kita gitu. Aduh, terima kasih banyak Mbak Irma. Thank you juga Keisha. Terima kasih udah banyak. Ngobrol-ngobrol di episode
podcast Ya. Dear Bunda by Cousins Baby hari ini. Semoga obrolannya bermanfaat ya bunda-bunda di rumah dan bisa diambil intisarinya dan bukan cuma didengarkan tapi diterapkan. Betul. Ya, langsung diterapkan dengan anak-anak di rumah. Dan bunda-bunda juga jangan lupa bahwa perjalanan menjadi bunda adalah perjalanan dan pembelajaran seumur hidup. Jadi nomor satu kita harus bangga, harus percaya diri menjadi bunda karena ini adalah tugas yang luar biasa indah dan mulia dan tentunya very rewarding in the future, right? Oke, dan tentunya Cousins Baby akan selalu menemani perjalanan bunda-bunda dan si kecil. Jadi sampai jumpa di episode Dear Bunda by Cousins Baby berikutnya. Bye bye. Thank you Kesha. Thank you. Bye Mom.